Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Kurniawati. Hari ini kita belajar part kedua dari akuntansi sebagai sistem informasi. Baiklah, materi pokok yang kita pelajari hari ini, akuntansi sebagai sistem informasi itu ada 4, yaitu prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntan. 10 prinsip dasar dari akuntansi. Yang pertama itu adalah prinsip entitas ekonomi, yang artinya aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Dengan begitu, pencatatan transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan perusahaan. Yang kedua, prinsip periode akuntansi, yang artinya penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur dengan baik. Yang ketiga, prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha, yang artinya sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. 10 prinsip dasar akuntansi yang selanjutnya adalah yang kelima, prinsip biaya historis, yang artinya atau maknanya pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang yang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Penyajian laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka Anda bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Artinya pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Prinsip dasar akuntansi selanjutnya yang kedelapan adalah prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh perusahaan. Yang kesembilan, prinsip konsistensi. Laporan keuangan yang disajikan tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip materialitas. Dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Baiklah, kita masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu bidang-bidang dari akuntansi. Bidang akuntansi yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting, yang merupakan aplikasi akuntansi secara keseluruhan untuk suatu unit ekonomi. Fungsi pokoknya memelihara catatan atas transaksi-transaksi usaha dan menyiapkan laporan-laporan berkala atas usaha tersebut serta teknik dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam melaksanakan tugas ini atau tersebut. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu menyiapkan data historis maupun taksiran atau estimate dalam membantu pekerjaan manajemen sehari-hari dan merencanakan operasi perusahaan. Bidang yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting, berhubungan dengan penentuan serta pengawasan biaya dalam suatu perusahaan, terutama untuk perusahaan industri atau manufaktur.
Bidang akuntansi yang keempat adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing, meliputi pemeriksaan independen atas pekerjaan-pekerjaan akuntansi secara menyeluruh. Bidang ini meliputi pemberian pendapat atas kelayakan dari laporan keuangan yang telah disusun. Yang kelima, akuntansi perpajakan atau taxation, meliputi persiapan dan pelaporan pembayaran pajak ataupun pengembalian pajak serta pemenuhan prosedur-prosedur perpajakan. Yang keenam, akuntansi pemerintah atau Government accounting merupakan bidang khusus dalam mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan. Bidang akuntansi yang ketujuh adalah akuntansi anggaran atau budgeting. Menyajikan rencana keuangan untuk suatu periode melalui perkiraan dan menyiapkan perbandingan antara operasi yang sebenarnya dengan rencana operasi yang akan datang. Yang kedelapan, sistem akuntansi atau accounting system, berkaitan dengan penerapan atau aplikasi dari sistem yang dimaksud untuk menghasilkan cara pengamanan atas harta perusahaan. Yang terakhir adalah akuntansi sosial atau social accounting, yang merupakan bidang yang bertujuan untuk melakukan pengukuran atas keuntungan dan kerugian masyarakat atas adanya suatu usaha atau perusahaan di lingkungan masyarakat tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi pokok yang ketiga, yaitu profesi-profesi dari akuntansi. Yang pertama itu adalah akuntan publik atau yang biasa disebut sebagai akuntan eksternal atau auditor eksternal. Adalah akuntan independen atau swasta yang menyediakan jasa kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, akuntan intern atau biasa disebut akuntan manajemen atau auditor internal adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Akuntan yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan ini bekerja pada badan pemerintah, perusahaan negara, bank pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Para akuntan pemerintah ini biasanya tergabung dalam organisasi IAI KASP atau Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Profesi akuntansi yang terakhir adalah akuntan pendidik. Adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Di Indonesia, para akuntan pendidik tergabung dalam IAI KAPD atau Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik. Baiklah, kita masuk ke materi pokok yang terakhir di part kedua ini, yaitu etika profesi akuntansi. Yang pertama itu adalah objektivitas, yang artinya tidak memihak, apa adanya, jujur dan sesuai fakta. Yang kedua, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang mana kompetensi itu maksudnya adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Yang ketiga, kerahasiaan. Sebagai seorang akuntan, maka kamu dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam internal perusahaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang hanya ditujukan bagi yang berkepentingan itu kepada banyak orang. Yang keempat, tanggung jawab profesi. Sebagai seorang akuntan, kamu harus punya tanggung jawab secara moral dan profesional dalam semua pekerjaan yang dibebankan kepada kalian. Yang kelima, standar teknis. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kamu lakukan harus memenuhi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar teknis profesi akuntansi ini ditentukan oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan semua anggota wajib mengetahuinya dan mematuhinya. Etika profesi akuntansi yang keenam adalah kemandirian. Dalam profesi ini, kamu juga dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Meskipun demikian, tak berarti kamu sama sekali dilarang melakukan kerjasama tim.
Hal ini lebih karena kamu harus punya sikap percaya diri terhadap keahlian yang dimiliki. Yang ketujuh, integritas. Untuk membangun sebuah kepercayaan antara akuntan dan klien, kamu juga wajib menjadi pribadi yang berintegritas, sikap jujur dan sabar dalam berinteraksi dengan sang klien adalah nilai tambah bagi reputasi kalian sebagai seorang akuntan. Yang terakhir, kepentingan publik. Dalam hal pelayanan kepada publik, kamu juga wajib bertindak profesional dengan cara menghormati kepentingan publik. Publik dalam ranah akuntan ini meliputi klien personal maupun perusahaan, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah datang ke channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.